Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilapangkan segala urusannya. Selamat datang kembali di channel Elite Movie, spesial untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Interstellar yang rilis pada tahun 2014, bergenre fiksi ilmiah dan petualangan luar angkasa. Film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton, selain diperankan oleh artis papan atas Hollywood, juga mendapatkan banyak nominasi penghargaan dan rating di IMDb 8,6. Mengisahkan tentang perjuangan umat manusia untuk tetap dapat bertahan hidup, di mana planet bumi berada di ambang kehancuran, sehingga dilakukan perjalanan antariksa menjelajahi galaksi melewati wormhole sampai terjebak di dimensi waktu dan ruang angkasa, dalam upaya untuk mencari alternatif pengganti planet bumi yang layak dihuni. Apakah mereka berhasil dalam misi tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal cerita, kita melihat pria bernama Cooper, seorang ayah yang tinggal bersama kedua anaknya, yaitu Murphy dan Tom, serta bapak mertuanya, Donald, yang sedang berkumpul di meja makan. Cooper adalah mantan pilot NASA yang saat ini menjadi petani jagung. Mereka tinggal di tengah ladang yang luas. Saat itu, jagung adalah satu-satunya tanaman yang dapat tumbuh di planet bumi setelah adanya wabah hawar, menyebabkan banyak spesies tanaman yang musnah. Keilmuan Cooper tentang sains tidak diragukan lagi. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Cooper dan kedua anaknya melihat drone milik Angkatan Udara India yang terbang rendah dekat mereka. Diketahui drone itu menggunakan panel surya yang telah beroperasi selama 10 tahun tanpa arah. Melihat hal itu, Cooper meminta Tom untuk mengambil alih kemudi. Murphy mengarahkan antena elektromagnetik ke drone, dan Cooper sendiri menggunakan laptopnya berusaha mengubah frekuensi agar dapat mengendalikan drone-nya secara manual. Akhirnya benar saja mereka sukses mengendalikan drone tersebut dan mengambil suku cadang yang dianggap penting untuk dapat digunakan sebagai panel surya demi menghidupi ladang mereka. Sampai suatu hari saat sedang menyaksikan pertandingan baseball, sirene peringatan berbunyi, meminta seluruh penonton untuk segera meninggalkan lokasi stadion dan segera pulang dikarenakan ada badai angin topan. Sesampainya mereka di rumah dan menutup jendela kamar anaknya, Cooper melihat ada fenomena alam yang menarik, di mana debu yang masuk membentuk pola unik karena ada gaya gravitasi. Ternyata ditemukan bahwa itu adalah bilangan biner. Setelah mereka coba merangkainya, didapatkan sebuah titik koordinat. Cooper mencari peta dan menandakan lokasi yang dimaksud. Tanpa berlama-lama, Cooper dan Murphy mempersiapkan segala perbekalan dan pergi menuju titik koordinat itu. Di tengah malam, perjalanan mereka terhenti dikarenakan ada sebuah pagar yang menghalangi. Cooper mencoba membuka pagar itu dengan tang pemotong kawat yang ia bawa. Saat ingin membukanya, Cooper dikagetkan dengan cahaya senter yang mengarah kepadanya dan membawa mereka ke dalam sebuah gedung. Saat terbangun, Cooper diinterogasi oleh sebuah robot bernama TARS yang menanyakan asal-usul dan tujuan mereka datang ke sini. Cooper yang khawatir dengan keadaan anaknya tidak mau memberitahu sampai mereka mempertemukan dengan Murphy. Saat itu, muncul Amelia Brand yang mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja dan membawa Cooper untuk bertemu dengannya. Sesampainya di ruang pertemuan, benar saja Murphy dalam keadaan baik, bahkan sedang berbincang dengan seorang pria tua, yang diketahui bernama Profesor Brand, ayah dari Amelia Brand yang menjadi partner Cooper di NASA ketika itu. Cooper yang menganggap selama ini NASA telah dibubarkan ternyata masih mengerjakan proyek misi rahasia untuk membawa manusia pindah dan tinggal di luar planet bumi. Sambil berkeliling, Profesor mengatakan bahwa kondisi planet bumi saat ini berada di ambang kehancuran karena jumlah oksigen semakin menipis dan segala upaya dalam pengembangan riset sumber daya makanan tidak berhasil, di mana satu-satunya spesies tanaman yang dapat hidup, yaitu jagung, dalam waktu dekat juga akan musnah, sehingga NASA bertekad untuk memberangkatkan tim keluar angkasa untuk mencari kandidat planet lain yang dapat menjadi rumah baru penduduk bumi. Dengan pesawat Ranger, Cooper sebagai mantan pilot NASA diminta untuk kembali bergabung dalam proyek ini. Singkat cerita, Cooper dan tim NASA telah berkumpul dan merencanakan misi perjalanan mereka.
Fisikawan Romilly menjelaskan bahwa di dekat planet Saturnus terdapat sebuah wormhole atau lubang cacing yang dapat terhubung ke galaksi lainnya. Doyle, seorang geografer, mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu pernah ada misi bernama Lazarus melewati lubang itu, di mana telah diberangkatkan 12 astronot menuju 12 planet berbeda di luar galaksi yang dipimpin oleh Dr. Mann. 3 diantaranya memberikan sinyal positif dan akan menjadi tujuan mereka, yaitu planet Miller, planet Mann, dan planet Edmonds. Sebelum berangkat, Cooper meminta izin kepada kedua anaknya. Murphy yang masih berumur 10 tahun sangat bersedih dan tidak menginginkan ayahnya melanjutkan misi itu. Walaupun ayahnya telah berjanji akan kembali dan memberikan jam tangan yang bisa dicocokkan suatu saat nanti ketika bertemu, tetapi Murphy tetap menolak dengan melemparkan jam tersebut. Dengan perasaan sedih, Cooper memeluk Tom dan memintanya untuk terus menjaga Murphy. Cooper berangkat bersama tim NASA, yaitu Amelia, Romilly, dan Doyle, serta robot berbentuk kotak bernama TARS. Tujuan mereka yaitu berlandas ke pesawat induk bernama Endurance. Bersamanya mereka akan pergi mengikuti sinyal koordinat yang didapatkan, yaitu ke planet Miller. Di dalam pesawat, mereka masih dapat berkomunikasi ke bumi dengan cara mengirimkan video rekaman secara bergantian. Sampailah mereka di wormhole, yaitu lubang cacing yang menjadi penghubung ke galaksi lainnya. Cooper yang menjadi pilot utama berusaha mengendalikan pesawat sebaik mungkin, walaupun menjadi sia-sia karena terjadi malfungsi pada seluruh alat pesawat serta fenomena gangguan waktu dan ruang 3 dimensi. Diperlihatkan mereka berhasil melewati lubang itu dan semakin dekat dengan planet Miller. Sempat terjadi perdebatan dikarenakan Cooper ingin menggunakan rem udara saat memasuki atmosfer demi menghemat bahan bakar. Akhirnya mereka berhasil mendarat dengan baik di atas perairan planet Miller, di mana terdapat perbedaan waktu. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Amelia, Doyle, dan TARS ditugaskan turun mengecek lokasi pemancar sinyal. Akan tetapi setelah mendekat, ternyata alat tersebut telah hancur menjadi puing-puing yang bertebaran. Dari kejauhan, Amelia melihat potongan pemancar yang lebih besar dan mencoba mendekatinya. Bersamaan juga, Cooper melihat ada ombak besar yang sedang mengarah ke pesawat Ranger mereka, sehingga Cooper memerintahkan kepada yang lainnya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Amelia dan TARS berhasil masuk ke dalam pesawat. Malangnya saat Doyle mendekat, ombak menerjangnya sehingga ia terbawa arus, dan seketika itu juga pesawat mereka terhempas jauh dari titik pendaratan. Doyle pun dinyatakan tewas. Pesawat Ranger pun butuh waktu 1 jam untuk dapat menyalakan mesin kembali dikarenakan hempasan ombak sebelumnya. Terjadi pertikaian antara Amelia dan Cooper karena kematian Doyle. Singkat cerita, mereka berhasil meninggalkan planet Miller dan sampai di Endurance. Saat membukakan pintu, Romilly mengatakan bahwa mereka sudah pergi selama 23 tahun. Tom dan Murphy telah tumbuh dewasa. Cooper menyaksikan seluruh video yang dikirimkan anaknya dari bumi yang berharap ayahnya masih hidup dan kelak bisa bertemu lagi. Kembali ke misi utama dikarenakan kejadian di planet Miller sebelumnya yang telah memakan banyak bahan bakar, mereka hanya dapat memilih 1 di antara 2 planet yang dapat dikunjungi, planet Edmonds atau planet Mann. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan diputuskan mereka melanjutkan misi ke planet Mann. Dengan mengikuti koordinat petunjuk, mereka akhirnya sampai ke pesawat pengirim sinyal pada misi Lazarus sebelumnya. Mereka berhasil ke dalam pesawat dan membangunkan Dr. Mann dari hibernasinya yang panjang, serta membawanya kembali ke Endurance. Dr. Mann menceritakan apa yang ia alami selama berada di planet tersebut dan menemukan beberapa hal yang ia anggap layak menjadi pengganti planet bumi. Saat bersamaan, Cooper dan Amelia mendapatkan video terbaru kiriman dari Murphy dewasa yang telah bekerja di NASA, menyampaikan bahwa ayah Amelia, Profesor Brand, telah meninggal dunia, dan Murphy juga mengatakan bahwa upaya Cooper di luar angkasa itu adalah kebohongan besar. Apa yang selama ini dilakukan oleh Profesor Ben dan tim NASA dengan memberangkatkan tim keluar angkasa itu bukanlah untuk menyelamatkan bumi beserta seisinya, tetapi justru hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri sebagai sisa spesies manusia yang dapat bertahan hidup, dan membiarkan bumi hancur karena kehabisan oksigen dan mati kelaparan. Menyadari hal itu, Cooper dan Amelia yang merasa selama ini telah dibohongi, mereka menyusun rencana kembali untuk misi penyelamatan bumi.
Setelah itu, seluruh tim kembali ke planet Man dan mengecek seluruh persiapan kelayakan planet itu mulai dari gravitasi, kadar oksigen, dan sumber daya lainnya. Romilly ditugaskan untuk pengecekan di pesawat Dr. Man, sedangkan Dr. Man dan Cooper berkeliling planet untuk persiapan selanjutnya. Di pinggir jurang, tiba-tiba Dr. Man mendorong Cooper berusaha membunuhnya. Sempat terjadi pertikaian di antara keduanya sampai akhirnya kaca helm Cooper pecah mengakibatkan ia sulit bernapas. Beruntung, Amelia dapat segera menolong Cooper dan membawanya kembali ke dalam pesawat. Pesawat Dr. Man pun meledak mengakibatkan Romilly tewas di tempat. Mengetahui Dr. Man telah menipu mereka, Cooper dan Amelia berusaha mengejarnya sampai ke Endurance. Dr. Man berusaha menguasai Endurance, tetapi karena tekanan udara yang tinggi, tiba-tiba salah satu ruang meledak sehingga menewaskan Dr. Man seketika. Dibantu oleh TARS, Cooper berhasil mendaratkan pesawatnya di Endurance. Melanjutkan misi penyelamatan bumi, satu-satunya harapan yaitu Cooper dan Amelia harus ke planet terakhir yaitu planet Mars. Karena bahan bakar tidak cukup, sehingga mereka merencanakan untuk memanfaatkan gaya gravitasi lubang hitam Gargantua setelah memasuki orbitnya. Gravitasi planet Edman sangat kuat. Terjadi turbulensi, Cooper tidak bisa mengendalikan pesawatnya karena semakin besar tekanan atmosfer menyebabkan kerusakan dan kebakaran mesin, sehingga Cooper terpaksa untuk keluar dari pesawatnya. Cooper sempat tidak sadarkan diri sampai akhirnya ia berada di suatu tempat dan menyadari bahwa ia telah masuk dalam ruang 3 dimensi yang ada di dalam ruang 5 dimensi kehidupan. Cukup kompleks dipahami memang karena di dalam cerita sempat menggunakan beberapa istilah hukum fisika Newton sehingga admin coba menyederhanakan alur cerita tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan. Intinya, Cooper dapat mengirimkan sinyal ke manusia di bumi dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Hal itu mengingatkan Murphy, anak Cooper ketika masih kecil di mana ia sering menganggap ada hantu di kamarnya. Dikarenakan sering terjadi hal aneh seperti buku yang terjatuh dengan pola tertentu, termasuk di awal film kita juga menyaksikan debu yang masuk ke dalam kamar membentuk bilangan biner mengarah ke satu titik koordinat. Terjawab sudah bahwa ternyata kejadian itu dilakukan oleh ayahnya saat menuju planet Mars di waktu yang bersamaan. Hal itu dilakukan ayahnya untuk mengirimkan pesan kepada Murphy berupa data kuantum untuk menyelamatkan manusia di bumi. Cooper ingat pernah mengirimkan jam tangan kepada Murphy. Dari sanalah Cooper mengirimkan seluruh data penting itu dalam bentuk gerakan jarum jam pada menitnya menggunakan kode Morse. Murphy dewasa mencoba memahami dan menerjemahkan pesan yang dikirimkan. Singkat cerita, dengan kecerdasan yang dimiliki, Murphy dapat menyelesaikan penafsiran data kuantum tersebut. Setelah menjalani misinya, Cooper terhempas ke ruang angkasa dan diselamatkan pesawat Ranger, dibawa ke rumah sakit. Setelah terbangun, dokter mengatakan usia Cooper telah mencapai 124 tahun dan dia saat ini berada di stasiun Cooper yang mengorbit planet Saturnus. Akhirnya Cooper dapat bertemu kembali dengan Murphy, seorang ilmuwan cerdas yang berhasil memindahkan penduduk bumi ke planet baru. Anaknya yang telah berusia tua dan dalam keadaan sekarat. Murphy mengatakan semua yang telah terjadi saat ini merupakan jasa ayahnya yang dikirimkan menggunakan kode Morse di jam tersebut. Dan cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan Amelia sedang membangun camp di luar angkasa untuk hibernasi panjangnya. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita Interstellar sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini cukup direkomendasikan? Tulis di kolom komentar ya. Dadah!